Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akuntansi keperlakuan akan menjelaskan materi yaitu tentang dilema bisnis. Untuk pemateri yang pertama, perkenalkan, nama saya Rio Ibnu Prabowo. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan bagaimana sih definisi dari dilema bisnis itu sendiri. Nah, dilema bisnis itu adalah suatu keadaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan di mana target atau tujuan dari perusahaan tersebut tidak sesuai dengan keadaan ekonomi ataupun keadaan yang tidak mendukung strategi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, dalam menghadapi dilema bisnis, suatu perusahaan tentunya akan melakukan suatu perubahan strategi sesuai dengan masalah yang terjadi pada saat itu. Aspek keperilakuan dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan agar citra dari perusahaan tersebut bisa tetap baik dan perusahaan tetap akan dalam tujuan bisnisnya. Nah, untuk ilustrasi dari dilema bisnis, saya akan memberikan contoh. Jadi PT Bromo Business Center, jadi ada sebuah PT, dia itu bernama PT Binomo Business Center atau bisa disingkat dengan BBC. Dia itu merupakan perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Nah, PT BBC itu menghasilkan banyak produk beton bagi banyak bangunan perumahan di area metropolitan Jakarta. Nah, pada tahun 2016, PT BBC itu melakukan ekspansi dengan cara melakukan akuisisi dan kapasitas produksi sebagai antisipasi atas meningkatnya permintaan. Nah, PT BBC itu didirikannya itu tahun 2013. Nah, resesi perusahaan perumahan yang terjadi pada periode tahun 2005 sampai 2007 menyebabkan PT BBC berada di posisi yang sangat rentan. Pada saat resesi, perusahaan mengalami penurunan penjualan karena pembatalan kontrak oleh pemerintah. Nah, penjualan perusahaan turun sebesar 32% dalam tahun 2004 dan penurunan ini bertambah sebesar 7% pada tahun 2005. PT BBC mempraktikkan sistem pendanaan tradisional. Anggaran biaya untuk setiap tahun dibuat berdasarkan estimasi manajemen mengenai volume penjualan yang diharapkan. Nah, pada perencanaan biaya di tahun 2006, manajemen memiliki tingkat keyakinan yang tinggi berdasarkan prediksi dari suatu penemuan dalam industri perumahan. Mereka itu memperkirakan bahwa penjualan akan mencapai 85% dari tingkat penjualan dari tahun 2003 dan perencanaan pemakaian bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead didasarkan pada prediksi ini. Hasilnya ternyata mengecewakan dan benar-benar membingungkan semua orang mengenai varian anggaran tersebut. Nah, manajemen merasa malu terhadap estimasi volume untuk tahun 2007. Nah, resesinya kelihatannya lebih parah daripada yang diduga sebelumnya. Dalam mencapai 65% dari angka yang dicapai pada tahun 2003, demikian pula penjualan di tahun 2008 diperkirakan sebesar 90% dari penjualan tahun 2003. Kemudian anggaran yang diizinkan untuk bahan baku dan tenaga kerja yang didasarkan pada volume produksi aktual yang lebih rendah dibandingkan dengan volume yang dianggarkan menghasilkan varian yang menguntungkan pada seluruh bagian proses produksi. Biaya per kilogram yang dianggarkan saat ini terlalu tinggi ketika biaya tetap diasumsikan diserap oleh volume keluaran atau output yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi aktual. Hasilnya adalah overhead yang menguntungkan di seluruh pelaporan kerja. Fakta menunjukkan bahwa area permasalahan dan efisiensi menjadi lebih sulit untuk dideteksi dalam satu minggu setelah pertemuan dengan tim manajemen. Direktur PT BBC meminta penjelasan terkait permasalahan ini dan gesekan serius yang terjadi di antara manajer keuangan dan manajemen operasi. Selanjutnya, setelah pembahasan ini diperluas, akan menjadi lebih jelas bahwa sistem akuntansi biaya ini kelihatannya lebih menekankan pada masalah anggaran, pengendalian, dan evaluasi kerja. Kemudian, telah diputuskan untuk menghubungi konsultan dari kantor akuntan publik dan menugaskan mereka untuk memodifikasi sistem yang digunakan saat ini jika memungkinkan. Jika tidak, maka perlu dibuat desain yang baru. Nah, kemudian bagaimana sih
solusi untuk mendapatkan pengendalian biaya pada PT BBC nanti akan dijelaskan pada materi selanjutnya atau pemapar selanjutnya. Terima kasih. Biaya dan fungsi manajemen seorang manajer di dalam mengambil keputusan, baik itu untuk menentukan kebijakan jangka panjang maupun jangka pendeknya, itu memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya dalam hal ini. Lalu informasi biaya ini haruslah sistematis dan komparatif. Data-data biaya dan laba analitis itu dibutuhkan manajer untuk menekankan target laba, menetapkan target departemental untuk tingkat menengah maupun manajemen operasi, evaluasi dan efektivitas rencana untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan tertentu, dan mengidentifikasi serta menentukan strategi dan hal-hal lain yang nantinya itu dapat menunjang tolak ukur keberhasilan dari perusahaan. Ya. Informasi yang baik, tepat, dan akurat itu diperlukan oleh setiap pengguna informasi biaya. Nah, hal tersebut dapat dipenuhi jika ada 4 hal di sini. Yang pertama, informasi biaya yang digunakan itu harus sistematis, komparatif, sehingga informasi yang digunakan itu dapat diandalkan dalam menentukan tindakan apa yang akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Yang kedua, itu informasi yang digunakan harus terkoordinasi dan terintegrasi. Nah, sehingga informasi yang tersedia itu dapat digunakan oleh manajer perusahaan dan mudah digunakan oleh pemakai dalam hal ini atau stakeholder. Lalu yang ketiga, hal-hal yang dipenuhi yang ketiga adalah mencerminkan otoritas, sehingga masing-masing manajer dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, siap. Terus yang keempat, yang terakhir, informasi sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Informasi biaya yang dimaksud itu digunakan oleh manajemen untuk berbagai tujuan, yang mana di dalam menggolongkan biaya itu harus disesuaikan dengan tujuan dan informasi biaya yang disajikan. Nah, jika tujuan manajemen berbeda, maka diperlukan penggolongan biaya yang berbeda pula. Seperti di dalam perusahaan manufaktur dalam hal ini. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dibagi ke dalam 2 kategori utama yang berdasarkan aktivitas fungsionalnya. Yang pertama ada biaya manufaktur, yang kedua biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur sendiri itu ada 4, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya operasional pabrik. Dalam biaya non-manufaktur itu ada biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang menjadi satu bagian integral dari produk jadi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dilibatkan secara langsung dalam pembuatan produk. Tenaga kerja tidak langsung seperti gaji dari penyedia penjaga bangunan yang digolongkan sebagai bagian dari biaya overhead pabrik. Dan BOP sendiri itu didefinisikan sebagai seluruh biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Lalu biaya non manufaktur tadi ada 2, yang pertama biaya penjualan. Biaya penjualan sendiri itu semua biaya yang digabungkan dengan aktivitas penjualan dan pengiriman produk. Yang kedua biaya administrasi dan umum, itu mencakup semua biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas administrasi dan umum. Pentingnya manajemen biaya. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara untuk mengendalikan dan mengatur untuk memperbaiki laba neto. Nah, cara lain untuk memperbaiki laba neto adalah mengurangi biaya tanpa memperdulikan konsekuensinya. Salah satu cara terbaik untuk mengatur biaya adalah dengan memahami bahwa terdapat banyak jenis biaya. Nah, jika suatu biaya dapat dikenali dari beberapa jenis biaya yang sedang dipertimbangkan, keputusan yang lebih baik itu dapat dibuat. Itu adalah pentingnya manajemen biaya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, karena
ada banyak biaya yang dapat dikenali dari berbagai biaya yang dipertimbangkan dalam hal ini. Nama saya Sony Saputra, NPM 170102000007 dari kelompok 6 atau kelompok terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem biaya tradisional versus biaya standar. Untuk yang pertama ada tujuan dan penggunaan sistem akuntansi biaya. Akuntansi biaya mengidentifikasikan, menguantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan penggunaan eksternal, seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Data biaya juga memainkan peranan dalam analisis dan penilaian profitabilitas relatif atau tingkat diinginkannya suatu alternatif keputusan. Pendekatan dan sistem yang digunakan dalam menyediakan informasi biaya sangat berbeda satu sama lain. Setiap jenis memiliki aspek keperilakuannya sendiri. Bila hal ini diabaikan, maka respon manusia yang tidak diinginkan dapat timbul, di mana hal tersebut berkisar dari agak mengganggu sampai benar-benar destruktif. Yang kedua adalah sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional atau historis terutama fokus pada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem tersebut digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok, penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Di dalam sistem biaya tradisional atau historis itu mempunyai suatu kelemahan. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk suatu periode waktu tertentu dan untuk lebih dari satu objek biaya. Biaya periode atau kapasitas dan biaya yang terjadi untuk lebih dari satu produk atau segmen tidak dapat ditelusuri langsung ke unit jasa, produk atau departemen tertentu. Biaya tersebut dibebankan ke produk atau jasa melalui alokasi yang kurang lebih bersifat arbitrer. Alokasi ini dapat menyesatkan manajemen dan mempengaruhi kualitas keputusan manajerial secara negatif, seperti penetapan harga atau keputusan buat atau beli jangka pendek yang memerlukan informasi biaya inkremental. Kelemahan utama lain yang berkaitan dengan penggunaan sistem biaya tradisional untuk tujuan pengendalian bahwa satu-satunya dasar untuk pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini dengan kinerja periode sebelumnya. Membandingkan kinerja saat ini dengan periode sebelumnya cukup menyesatkan karena tidak ada cara untuk mengetahui apakah biaya dari periode sebelumnya terlalu tinggi, terlalu rendah, atau hampir tepat. Hal ini sama membingungkannya adalah varians anggaran yang ditimbulkan dari membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar anggaran yang ditetapkan untuk suatu tingkat aktivitas yang berbeda dengan yang aktual dicapai. Saya Reza Dia Amalia, NPM 1701020008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem biaya standar. Yang pertama yaitu ruang lingkupnya.
Setelah mengetahui berbagai kelemahan yang ada di dalam sistem biaya tradisional, maka banyak organisasi yang mulai mengadopsi sistem biaya standar. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang telah ditentukan sebelumnya secara ilmiah dan mulai dikembangkan dengan studi teknik dan akuntansi. Biaya standar berisi tentang estimasi rincian besaran biaya yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu atau untuk menghasilkan produk tertentu. Aspek pengendalian yang melekat pada perhitungan biaya standar yaitu kapabilitas untuk membandingkan sebagai bagian dari arus data reguler kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya dan untuk menyoroti varian antara kedua tingkat biaya tersebut. Untuk menghasilkan manfaat pengendalian yang optimal dan mempertahankan relevansinya, biaya standar harus diperbarui secara kontinu. Sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Terdapat hubungan penting antara sistem biaya standar dan penganggaran fleksibel. Taksiran biaya standar sesungguhnya menginventarisasi sepanjang periode pada jumlah anggaran fleksibel, karena anggaran fleksibel adalah anggaran biaya per unit dikali jumlah unit aktual. Oleh karena itu, sistem biaya standar menjawab pertanyaan seperti apa laporan posisi keuangan dan laba rugi terlihat jika biaya-biaya dan input per unit harus direncanakan dengan tepat pada tingkat output aktual yang dicapai. Itu kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Untuk mengembangkan kerangka kerja sistem biaya standar yang sesuai dengan teori organisasi modern, terdapat langkah-langkah pengendalian yang dijelaskan oleh Edwin Chaplin. Yang pertama yaitu penetapan tujuan organisasi, yang kedua penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi kepada setiap organisasi. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu yang tepat. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya. Yang kelima yaitu pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi mencukupi, relevan, dan tepat waktu. Yang keenam yaitu desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam tujuan organisasi dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan kinerja. Selain itu, sistem biaya standar dirancang untuk berfungsi sebagai stimulan untuk sumber informasi, jalur komunikasi, dan alat pengendalian serta evaluasi kinerja. Sistem biaya standar memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan motivasi dan keselarasan tujuan dan sebagai alat untuk mencapai tingkat pengendalian yang autokratif dan koersif. Perhitungan biaya langsung atau variabel. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan pengendalian biaya tanpa perlu untuk menyusun laporan pelengkap yang menghabiskan waktu yang lama, suatu filosofi perhitungan biaya baru ditemukan pada tahun 1930. Metode tersebut dinamakan biaya langsung atau variabel, di mana dianggap lebih memberikan hasil yang lebih bermanfaat kepada manajemen dan mereka yang berhadapan dengan pengambilan keputusan sehari-hari berdasarkan hasil akuntansi biaya. Perhitungan biaya langsung atau variabel membedakan antara biaya produksi dengan biaya yang siap menghasilkan produk. Hanya biaya yang ditimbulkan oleh produksi dan penyerahan jasa dan dikapitalisasi sampai barang-barang tersebut terjual atau jasa diserahkan. Menurut Hankin menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara keperilakuan maupun teknis jika konsep prinsip akuntansi tersebut 1. Menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas alternatif akuntansi. Yang kedua, menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian biaya. Pengendalian biaya sendiri membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya.
Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai yang pertama itu ada biaya teknik. Biaya teknik sendiri itu meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Menurut Charles, biaya-biaya tersebut memiliki hubungan eksplisit tertentu dengan ukuran aktivitas yang dipilih, di mana biaya-biaya tersebut juga dapat dikendalikan secara langsung pada tingkat organisasi terendah melalui penggunaan anggaran fleksibel dan standar. Karena waktu untuk pemberian umpan balik yang singkat dan secara fisik dapat diamati manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang menimbulkannya. Nah, yang kedua itu ada biaya tetap yang dikomitmenkan atau bisa disebut biaya kapasitas. Adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi atau tanpa memperdulikan tingkat aktivitas, yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Nah, secara pengendalian, biaya-biaya ini adalah biaya tetap yang paling tidak responsif dan dapat dikendalikan dalam jangka pendek hanya dengan usaha meningkatkan penggunaan dari fasilitas yang dikomitmenkan. Nah, yang ketiga itu atau yang terakhir disebut dengan biaya yang terprogram. Nah, biaya terprogram ini ada dua. Yang pertama itu biaya yang muncul dari keputusan periodik atau biasanya tahunan yang mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan. Nah, yang kedua itu biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input atau yang diukur oleh biaya dan output atau yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Nah, biaya-biaya ini meliputi biaya periklanan, audit, jasa konsultasi manajemen, dan pelatihan sumber daya manusia. Berbeda dengan biaya tetap yang dikomitmenkan, biaya ini dapat dikurangi atau sama sekali dihindari pada waktu itu dan dikendalikan oleh anggaran statis yang dinegosiasikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel, serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Informasi tersebut meliputi margin kontribusi dari produk, lini produk, aktivitas jasa, divisi, dan sejenisnya. Pengetahuan biaya diferensial atau biaya variabel serta margin kontribusi akan mempengaruhi perilaku manajer dan mengarahkan pada pengambilan keputusan yang baik. Di sini ada beberapa situasi pengambilan keputusan, terdiri dari 7 situasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keputusan bauran produk. Jadi pada kasus sumber daya yang terbatas, margin kontribusi akan memberikan informasi kepada manajemen untuk memilih bauran yang diharapkan dapat menghasilkan total kontribusi terbesar terhadap laba. Pengetahuan mengenai margin kontribusi yang diharapkan untuk suatu lini produk akan memungkinkan manajemen untuk menentukan harga produk tertentu di bawah biaya penuh selama produk komplementer dapat ditetapkan harganya pada tingkat yang akan menghasilkan laba yang mencukupi untuk mempertahankan seluruh produk di lini tersebut. Jadi situasi yang kedua yaitu penentuan harga produk baru. Jadi produk baru umumnya diterima di pasar setelah uji coba secara ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Untuk mendorong perusahaan guna menggunakan produk itu secara percobaan, manajemen dapat menjualnya pada biaya variabel. Setelah produk tersebut diuji coba dan diterima oleh pemakai, produk tersebut akan ditetapkan harganya pada biaya penuh plus markup yang konsisten dengan tujuan laba perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada penetrasi pasar. Jadi manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk penentuan harga ketika mereka bermaksud untuk memasuki pasar baru.
dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun. Selanjutnya, ada penghapusan produk. Margin kontribusi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjualnya di pasar tertentu. Mengetahui hubungan biaya volume laba, mereka dapat menyadari bahwa selama suatu produk atau pasar tertentu menghasilkan pendapatan jangka pendek yang melebihi biaya variabelnya, maka produk atau pasar tersebut memberikan kontribusi terhadap penyerapan biaya tetap atau terhadap laba. Yang kelima, ada pesanan produk. Suatu perusahaan juga dapat dihadapkan pada dua jenis situasi pesanan khusus. Jadi, situasi tersebut dapat melibatkan akomodasi untuk pelanggan istimewa atau persyaratan khusus untuk ukuran, metode pengiriman, atau pengemasan. Sepanjang pesanan khusus tidak melibatkan perubahan utama dalam proses produksi dan sepanjang perusahaan memiliki kapasitas yang belum digunakan, harga penjualan berapapun di atas biaya variabel akan memperbaiki profitabilitas secara keseluruhan. Yang keenam, ada kampanye iklan dan promosi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat meluncurkan kampanye iklan dan promosi khusus. Jika perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional, maka keputusan tersebut kemungkinan besar hanya akan didasarkan pada perbandingan antara tambahan biaya dengan prospek peningkatan dalam volume penjualan. Perhitungan biaya langsung juga memberikan informasi tambahan yang relevan kepada manajer dalam melakukan penilaian atas berbagai alternatif. Semakin tinggi margin kontribusi dari produk lini yang dipromosikan atau diiklankan, maka semakin besar manfaat bersih potensialnya. Sebaliknya, semakin rendah margin kontribusi, maka semakin banyak tambahan unit yang harus dijual untuk menutupi tambahan biaya. Selanjutnya, yang terakhir, ada keputusan mengurangi biaya. Jika harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, untuk manajemen akan mengetahui besarnya biaya variabel yang diperkenankan pada volume operasi saat ini jika tujuan laba tertentu harus dicapai. Pengetahuan ini tentunya akan mendorong manajemen untuk waspada terhadap biaya serta memperkenalkan alat dan prosedur untuk menghemat biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Skarkinasi MPN 17.0102.0054 akan melanjutkan presentasi yang bermateri tentang aspek keberlakuan dan langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama ada penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Standar yang memiliki fungsi ganda yaitu berfungsi sebagai tujuan untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evaluasi kinerja. Roymond, Mills, dan Roger Van mengemukakan 4 persyaratan utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan, yaitu yang pertama adalah standar haruslah ditetapkan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga orang menerima sebagai sesuatu realistis dan bukanlah abstrak. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi norma yang telah secara kebetulan dalam kinerja. Dan yang terakhir, umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi maupun evaluasi. Yang kedua ada partisipasi dalam penetapan standar. Michel Fron dan Dode Koster meringkas logika yang mendasari seluruh argumen yang mendukung peristiwa menjadi jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerja sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya. Jika dapat dikatakan bahwa jika seorang mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dan dia menetapkan standar kinerja sendiri berdasarkan kemampuan yang
yang dimiliki, maka dia akan mampu untuk mencapai hasil yang maksimal, di mana standar yang dia tetapkan tersebut harus lebih tinggi dari standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai penyebab partisipasi lebih efektif dari penerapan standar kinerja. Dalam konteks penetapan standar, teori ini mengimplementasikan bahwa jika manajemen meningkatkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan harus memiliki pilihan atau kemauan. Ketika melihat sekelompok standar kinerja tertentu, mereka mengalami keraguan atau disonansi mengenai kebijakan dari pilihan mereka. Yang ketiga ada standar yang ketat dengan standar versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada dipenuhi. Standar yang ketat berguna bagi mandor atau manajer saja yang akan termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Sementara itu, standar yang longgar tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar begitu mudah dicapai, sehingga mandor dan manajer mengabaikan standar tersebut karena dianggap tidak berarti. Nah, standar tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dari unit kerja yang terlibat sehingga standar tersebut tidak menjadi terlalu ketat maupun terlalu longgar bagi unit-unit kerja tersebut. Yang selanjutnya adalah penyerapan overhead. Bidang lain yang penuh dengan dorongan fungsional adalah penerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kepastian yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dari yang telah ditentukan sebelumnya, maka varians yang dibebankan sebelumnya terlalu tinggi atau terlalu rendah akan terjadi. Ukuran dari varians ini akan dipengaruhi oleh tingkat kepastian yang dimiliki sebagai penyebut dari tarif tersebut. Selanjutnya adalah alokasi biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants, James Freeman dan Sue S. Lyon menemukan bahwa perusahaan respon membedakan menjadi dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu yang pertama, biaya jasa korporat, yaitu biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk memanfaatkan korporat dan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua adalah biaya administrasi korporat, yaitu biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Yang selanjutnya adalah analisis variasi. Unsur utama dari penelitian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Perbandingan ini akan menghasilkan sejumlah varians. Varians tersebut dapat berupa hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan. Untuk yang selanjutnya adalah keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikansi, diskrepansi atau yang diamati. Varians ini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Kerumitan permasalahan yang sebenarnya terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi, manajemen tidak memiliki dasar untuk menentukan apakah varians tersebut ditimbulkan dari penyalahgunaan yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan atau apakah varians tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah aspek keperilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon
manusia adalah faktor-faktor berikut. Terdapat 4 faktor. Yang pertama ada faktor pengendalian. Batasan ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seorang yang dikendalikan untuk bekerja dalam kisaran yang dapat diterima dan berapa banyak ruang yang mereka miliki untuk gagal sekian waktu. Yang kedua ada hasil umpan balik. Umpan balik yang positif akan memberitahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama. Sedangkan umpan balik yang negatif tidak akan secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan akan menurunkan tingkat aspirasi mereka serta mengikis tingkat usaha dan kinerja mereka. Oke, yang ketiga adalah ketaatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat akan kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Sementara tekanan dapat menyegarkan individu-individu tertentu, tekanan tersebut dapat mengintimidasi dan yang lain menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk lebih jatuh lagi. Yang terakhir atau yang keempat ada struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulangi perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut disertai dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik. Demikian presentasi dari saya.